dulu ya Bu, saya mau meriksa Ibu, nanti tangan saya itu mau masuk Bu, nanti rasanya nggak nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman, Ibu tarik nafas aja. Ibu bersedia ya? Ya. Oke, setelah itu apa lanjutannya? Sebelum berfaizin? Ya betul, inspeksi. Jadi kita lihat dulu. Sebelum tangan kita masuk ke dalam, kita lihat dulu. Ini vulva Ibu bersih, tidak ada benjolan, tidak ada udem, tidak ada gejala atau tanda penyakit IMS. Ya, kadang kan ada yang namanya kondiloma, ya, kondiloma. Kemudian kalau sudah IMS berarti kayak gonore, kan biasanya ada cairannya ya, atau HIV dan lain-lain. Itu berarti sudah include ke PMS-nya ya, dan tidak ada pembengkakan pada kelenjar Bartolini. Kalau sudah itu berarti sudah ya, sudah oke ya tangan kita masuk ya. Karena kalau misalnya ada IMS kita harus lebih hati-hati gitu ya Dek ya, apalagi kalau ada gonore, ada kondiloma itu ingat gak kutil kelamin. Nah, ada seperti itu. Kemudian kita bisa buka kakusnya, kita pakai sarung tangan yang satunya, pakai sarung tangan. Kemudian kita bisa vulva hijit, boleh ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5, boleh ambil 3. Sudah tahu caranya vulva hijit 5 atau pakai 3 kasa? Sudah? Kalau sudah Bu Arum nggak nyontohin. Ya ini Bu Arum contohnya kasih yang 3 ya. Ambil 3 kasa, beri air DTT, kita peres ya, kemudian kita bersihkan vulvanya dari yang jauh dulu, labia mayora kanan dulu, kemudian dibalik labia minora kanan dulu, kemudian 2, kemudian satunya labia minora mayora kiri, dibalik labia minora kiri, kemudian 2, kemudian dari simfisis ke anus 2. Tapi kalau yang 5 berarti ya sudah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini Bu Arum tadi pakai yang 3 ya. Kemudian setelah vulva hijit, tangan kita masuk seperti pistol. Tangan yang kiri tidak membur tapi membuka ya. Kemudian tangannya masuk seperti pistol ya, diraba dulu pada liang vagina itu ada apa, apakah di sana ada udem, ada pembengkakan, tidak ada udem, tidak ada pembengkakan. Kemudian apakah ada bekas luka sesar, apakah ada bekas luka episiotomi sebelumnya yang membengkak dan lain-lain. Di sana diraba, kemudian masuk lagi ya, masuk lagi. Di sana dilihat juga ya. Yang pertama kita lihat apa? Pembukaannya sudah lengkap Bu. Kemudian ketubannya masih positif, berarti belum pecah ya. Ketuban masih positif, kepala turun 3/5 bagian, setara berdua, titik petunjuk ubun-ubun kecil di jam 12 ya, di jam 12. Kemudian tidak ada bagian janin yang terkemuka, baik itu tali pusat ataupun ekstremitas ya. Jadi ketika PT nggak hanya pembukaannya aja, tapi ada dan lain-lainnya ya. Kemudian kita PT pembukaan sudah lengkap. Nah ini Ibu, ini ketuban Ibu kan masih utuh ya, masih belum pecah. Saya bantu mecahkan ya Bu ya, sambil tangannya meraba ya Dek. Kalau misalnya memecah ketuban itu posisinya tidak kontraksi. Kemudian ambil ini setengah koker, kemudian masuk di antara jari-jari, kemudian ditahan menggunakan jempol ya, kemudian bisa digores ketika tidak ada kontraksi ya. Kalau yang nggak bisa muter boleh kok, kalau misalnya
kemudian ditaruh di bak instrumen sambil tangannya mencengkram kepala, agak sedikit mendorong ya, karena kalau misalnya ketubannya pecah, itu di sana ada ruang untuk kepala dan rongga panggulnya. Kalau didorong itu mencegah adanya bagian kecil yang menumbung ya, karena longgar. Maksud gak ada yang Bu Arum sampaikan? Maksud ya, sampai situ ya. Jadi agak didorong. Kemudian kita cek lagi di dalam, ketubannya sudah pecah, kepalanya sudah tambah menurun ya. Kalau sudah, kita bisa keluarkan tangan kita. Ibu boleh ya Bu mengejar ya, setelah itu asuhan sayang ibu ya. Kemudian ini tangan kita bisa dibersihkan dulu ke larutan klorin dengan cara dibalik ya, boleh kita cuci pakai air DTT. Kemudian kita bisa cek DJJ-nya ya. Cek DJJ, dengarkan ya. Di awal kan kita sudah periksa leopard ya, misalnya ini punggungnya di kanan, bisa kita dengarkan. Kita sambil lihat jam ya, karena ketika persalinan kita nggak boleh pakai jam tangan dan lain-lain. Nah ini dicek DJJ-nya sambil tangannya ibu ya, sambil dipaskan tangannya ya, sambil tangannya memegang. Kalau ini kan persalinan ya, jadi nggak bisa pakai jam tangan yang di sini ya, jadi bisa dilihat jamnya. Kalau bisa ketika praktek persalinan di ruang PK, jamnya itu di sana. Jadi gampang ketika DJJ itu begini ya, tangan kita nggak usah pegang ini karena nanti akan mempengaruhi DJJ-nya. Jadi sambil memegang tangannya ibu, dipastikan sama nadinya ya. DJJ-nya normal 138 kali per menit. Setelah itu sampaikan kepada ibu ya hasil pemeriksaannya. Ibu, ini ibu sudah saatnya untuk bersalin ya. Silakan ibu boleh memilih posisi mana yang ibu inginkan ya, dan nanti ditemani siapa sesuai sama yang ibu inginkan. Ditemani suami ya Bu ya. Oke, ditemani suami boleh ya Bu. Kalau mau makan minum Pak, silakan diambilkan minum Pak ya. Ya boleh diambilkan minum ya. Kemudian setelah terlihat kepalanya 5-6 cm ya, ibu boleh mengejar. Kalau misalnya kontraksi ibu mengejar, kalau nggak kontraksi ibu istirahat aja nggak apa-apa ya. Kalau kontraksi kalau kepalanya sudah kroning, sudah 5-6 cm di depan vulva, baru kita bisa pasang kain sepertiga dan juga gandum ya. Ini sudah, kepalanya sudah terlihat ya Bu. Saya persiapkan untuk menolong persalinannya itu. Kemudian pasangkan gandum dan juga kain sepertiga. Ini tadi setelah air ketubannya keluar, ini dibuang ya, Bu Arum lewat dibuang ke sampah basah. Naikkan bokongnya. Kemudian boleh pakai sarung tangan steril ya, sarung tangannya dibuka, kemudian dipakai kanan dan kiri. Nah ini karena nggak ada, ya aku pakai yang di sini. Ayo Bu, ngeden Bu. Ya kenceng ya Bu ya. Ayo ibu boleh ngeden. Terus Bu, terus. Ini posisinya memang itu deh. Ini lepas aja ya. Ini sudah 5-6 cm di depan vulva. Mas metukan dulu. 5-6 cm di depan vulva. Ayo Bu, kita pimpin mengejar. Pimpin mengejar itu kurang lebih 1-2 jam. Ya, jadi kita ada perkiraan persalinan. Kalau primipara itu maksimal adalah 8 jam. Kalau multipara itu 6 jam. Sehingga 6 ditambah, kalau persalinan itu kan ada pembukaan sampai 10 ya Dek. Jadi 1-4 itu fase laten. Nah yang 5-6
sampai 10 itu kurang lebih tambah satu pembukaan itu 1 jam, berarti kan 6 ya. Nah, maksimal untuk proses pengeluar dari pembukaan 10 sampai bayi lahir itu kurang lebih maksimal adalah 8 jam. Jadi total persalinan adalah 14 jam. Kalau lebih dari itu berarti itu mungkin faktor tak maju ya. Jadi kita pimpin persalinan. Nah, dengan cara boleh ya pakai kain sepertiga tadi ditahan pada dahinya, kemudian tangan yang kanan menahan kepala bayi agar tidak defleksi, karena kalau defleksi itu nanti susah ya keluarnya, kemudian bisa tambah banyak apa namanya laserasinya. Oke Ibu, iya Bu, terus Bu, ngejen Bu, terus Bu, pintar. Nah, kemudian setelah kepala bayi lahir, tangan yang kanan menadah ke dahi, tangan kiri ke dahi, tangan yang kanan mengecek ada atau tidak lilitan tali pusat sambil menunggu putaran paksi luar ya. Putaran paksi luar Bu. Ini otomatis ya, Dek, ini nggak diminta Bu Arum ya. Putaran paksi luar, dan ini nggak slow motion tapi sangat cepat sekali. Kemudian bipariata. Bipariata boleh seperti ini, boleh tadi yang teman kamu bilang. Yang penting di telapakan, kekuatannya ada di telapakan. Bipariata, tangan kanan yang atas, ya tangan kiri yang bawah. Ini adalah punggung kanan. Tarik curam ke bawah melahirkan bahu atas, tarik curam ke atas melahirkan bahu bawah, kemudian sangga, kemudian susur, kemudian nilai sekilas, ya, nilai sekilas bayinya, ya, bayi menangis kuat, tonus ototnya bagus ya, kulit kemerahan. Oke, sebentar, ini tak sambung dulu. Di pause dulu ya Dek, kalau yang mau